Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Andina Rahmawati dan rekan saya Azizatul Malfiroh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah teori organisasi. Sejarah teori organisasi dimulai pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Pada waktu itu, minat terhadap organisasi dan pengorganisasian mulai meningkat, terutama dari eksekutif industri yang ingin meningkatkan produktivitas dan ekonom, serta sosiolog yang tertarik pada peran organisasi dalam masyarakat. Seiring waktu, teori organisasi berkembang dan fokus pada efisiensi industri, sehingga menjadi studi yang kompleks, mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan manajemen organisasi. Pendekatan teori organisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni teori sistem, teori klasik, teori neoklasik, teori modern, dan teori postmodern. 1. Teori sistem. Teori sistem dipelopori oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1950-an, bertujuan untuk menemukan kesatuan teoritis di antara berbagai ilmu pengetahuan. Teori ini mengamati bahwa masyarakat terdiri dari berbagai tingkat sistem, mulai dari individu hingga atom, yang dianggap sebagai sistem dengan hukum dan prinsip yang umum. Fokus utama teori ini adalah menentukan tingkat analisis yang tepat untuk mempelajari suatu fenomena, mengakui pentingnya memahami hubungannya dengan supersistem di atasnya. Yang kedua yakni teori klasik. Teori klasik muncul pada awal ke-19. Teori ini dibagi menjadi 3 pendekatan yang berbeda. Yang pertama yakni manajemen ilmiah oleh Frederick Wilson Taylor. Taylor menekankan efisiensi kerja melalui penggunaan metode ilmiah. Ide-ide ini disampaikannya melalui buku Scientific Management yang mengilhami pendekatan terstruktur dalam meningkatkan efisiensi organisasi. Yang kedua yakni teori administrasi oleh Henry Fayol. Fayol membagi kegiatan industri menjadi 6 kelompok dan menetapkan 14 prinsip dasar manajemen. Konsep ini menekankan pentingnya koordinasi dalam perencanaan organisasi. Yang ketiga yakni birokrasi oleh Max Weber. Weber menguraikan karakteristik birokrasi, termasuk pembagian kerja, hierarki wewenang, dan sistem prosedur. Teori ini menyoroti aspek legal rasional dalam organisasi. Secara keseluruhan, teori klasik organisasi bertujuan untuk memahami dan merancang struktur organisasi secara efisien melalui penetapan prinsip-prinsip manajemen yang telah ditetapkan. Yang ketiga, teori neoklasik. Teori neoklasik atau teori hubungan manusia muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori klasik, menekankan aspek psikologis dan sosial karyawan, dipimpin oleh tokoh seperti Elton Maya dan Hugo Munsterberg. Teori ini mengubah pandangan organisasi menjadi lebih manusiawi melalui percobaan di pabrik Hawthorne. Mayo menyoroti pentingnya norma sosial dalam kelompok terhadap perilaku kerja individu. Dengan demikian, teori neoklasik menekankan peran psikologis dan sosial dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Yang keempat yakni teori modern. Teori modern muncul pada tahun 1950-an, menawarkan pendekatan baru yang disebut sebagai analisis sistem atau teori terbuka. Berbeda dari teori klasik dan neoklasik, teori ini melihat organisasi sebagai kesatuan yang terintegrasi dengan berbagai elemen yang saling terkait. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang harus beradaptasi dengan lingkungannya. Periode manajemen modern melibatkan evolusi aliran hubungan manusiawi, seperti perilaku organisasi serta perkembangan dalam manajemen ilmiah. Tokoh terkemuka dalam aliran ini termasuk Abraham Maslow, Donald MC Gregor, Peter Drucker, dan lainnya.
yang memperhatikan aspek motivasi, kepemimpinan, dan efektivitas manajerial. Yang kelima, teori postmodern. Teori postmodern mengkritik budaya dengan fokus pada aspek epistemologi seperti dekonstruksi dan simbolisme. Menurut Bauman, postmodernisme adalah kultur yang beragam, membutuhkan pemurnian konsep, sedangkan Habermas menyoroti bahwa modernisme mengontrol kehidupan dengan politik dan filsafat. Lyon dalam karyanya menyatakan bahwa teori postmodern memutuskan semua teori dan budaya modern, serta mengharapkan sesuatu yang berbeda. Dari pembelajaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa melalui studi sejarah teori organisasi, kita dapat melihat bagaimana konsep-konsep pengelolaan organisasi telah berkembang dari pendekatan yang sangat hierarkis. Evolusi ini tercermin dalam beragam pendekatan, mulai dari teori klasik hingga teori postmodern yang muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat. Meskipun setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan, pemahaman tentang sejarah teori organisasi tetap relevan dalam konteks bisnis modern, membantu kita memahami kompleksitas organisasi serta menerapkan konsep